Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, saya Fatur dan teman saya Ihda akan menjelaskan mengenai perumusan, penetapan, dan semangat Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perumusan Pancasila. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mulai aktif bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Tugas BPUPKI. BPUPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang merdeka. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dilakukan sebanyak 2 kali di Gedung Chuo Sangi-in. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang pertama membahas mengenai perumusan dasar negara. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar. Tokoh-tokoh BPUPKI. BPUPKI dilantik secara resmi oleh Jepang dengan anggota sebanyak 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Ketua dari BPUPKI adalah Rajiman Weddiodiningrat. Terdapat 2 wakil ketua, Suroso dari Indonesia dan Ichiban Seiyosho dari Jepang. Perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya suatu negara. Ketua BPUPKI, Rajiman Weddiodiningrat, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan dasar negara. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara yang memiliki perbedaan dan persamaan dari materi dan semangat yang menjiwainya. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI, masing-masing dari mereka mengusulkan dasar negara. Yang pertama, usulan dasar negara dari Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua, usulan dasar negara dari Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan sosial. Yang ketiga, usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pembentukan Panitia 9. Dalam sidang gabungan dibentuk Panitia 9. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai satu persetujuan tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam rapat terjadi perbedaan paham tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Oleh Muhammad Yamin, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar diberi nama Piagam Jakarta. Anggota Panitia 9. Insinyur Soekarno, Cokro Sujoso, Muhammad Hatta, Maramis, Raden Abikusmo, Abdul Kahar, Haji Agus Salim, Ki Haji Wahid,
Ahmad. Perumusan Undang-Undang Dasar. Piagam Jakarta dibahas pada tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 1945 pada sidang pleno BPU PKI. Tanggal 12 Juli 1945, panitia berhasil menyusun naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Tanggal 13 Juli 1945, dibentuk panitia penghalus bahasa terdiri atas Profesor Hussein Djajah Diningrat, Haji Agus Salim, dan Profesor Supomo. Tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar menghasilkan Pernyataan Indonesia Merdeka yang berisi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ketua BPU PKI menerima naskah rancangan Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan. Dan tanggal 17 Juli 1945, Perumusan Hukum Dasar dan Pernyataan Indonesia Merdeka. Inilah isi dari Piagam Jakarta. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara akan dijelaskan oleh teman saya, Ihda. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan BPKI. Pada 17 Juli 1945, Angkatan Laut Jepang mengadakan rapat Dewan Perang tertinggi. Hasilnya adalah 1. Kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia meliputi bekas wilayah Hindia Belanda. Yang kedua, harus dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Untuk membentuk PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Masatake di Vietnam. Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Mohatta menjadi wakil ketua. PPKI beranggotakan 21 orang. Pada tanggal 14 Agustus, Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan pemberian dari Jepang. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Fungsi PPKI ada 3. Yang pertama, mewakili seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menyusun negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Yang ketiga, sebagai badan yang berwenang meletakkan dasar negara. Penetapan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus menghasilkan 3 hal. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Presiden Soekarno dan wakilnya yaitu Mohatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Burung Garuda ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia dan di dada burung Garuda terdapat Pancasila. Ini merupakan perubahan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta pada pembukaan Undang-Undang 1945 oleh PPKI. Semangat pendiri negara dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi, diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Pendiri negara dalam merumuskan Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Kemudian, selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Mohatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Soekarno dan Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangan, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi. Sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda salah satunya dilakukan dengan berkomitmen untuk mempersiapkan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Salah satu upaya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik adalah dengan giat belajar. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.